Budaya maritim Nusantara, Panglima Laut. Wilayah pesisir Indonesia yang panjang disertai oleh keanekaragaman suku menjadi penyebab hampir di setiap pesisir memiliki budaya maritim yang unik dan variatif. Masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan ini menjadikan budaya maritim sebagai hukum dan aturan yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan dalam interaksi pekerjaan mereka di laut. Hal ini dinilai sangat penting mengingat sisi historis budaya maritim tersebut didapatkan dalam proses yang sangat panjang dan telah terlibat secara masif dalam kurun waktu yang sangat panjang pula. Demikian juga dengan masyarakat Aceh yang tinggal di ujung utara Pulau Sumatera, terpusat terutama di kawasan Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh memiliki persebaran yang cukup besar, bukan saja di kawasan pesisir dan Ureweng Baroh atau pulau, tetapi juga hingga ke Ureweng Gunung atau pegunungan. Masyarakat di kawasan pesisir dan pulau memiliki budaya maritim yang kental dan karenanya, masih dapat dinyatakan bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat maritim. Budaya maritim yang berbentuk ritual dapat ditemukan pada masyarakat Aceh di kawasan Ujong Pusong dan Ujong Blang Aceh Barat. Pada penduduk kawasan ini, sering diadakan kenduri laut yaitu upacara turun ke laut untuk meminta restu kepada penguasa laut. Dalam upacara ini, masyarakat memotong seekor kerbau dan kepala kerbau tersebut dihanyutkan ke laut. Daging kerbau sendiri dibagikan kepada masyarakat untuk dimakan bersama-sama setelah upacara selesai. Walau begitu, bagian budaya maritim yang paling mencolok dari masyarakat Aceh adalah pranata Panglima Laut. Pranata ini ditemukan di Pulau Nasi, Pulau Weh, dan Aceh secara umum. Panglima Laut adalah struktur adat yang hidup di tengah masyarakat nelayan di Provinsi Aceh, yang merupakan sebuah sistem penangkapan ikan berbasis lokal yang bertujuan untuk mengurangi konflik antar anggota masyarakat dalam mendapatkan sumber daya I. Pranata ini telah berusia 400 tahun lebih sejak pertama kali dirumuskan oleh Sultan Iskandar Muda. Dalam melaksanakan tugasnya, Panglima Laut dibantu seorang kerani atau petimang peng. Secara struktural seorang Panglima Laut merupakan pemimpin pawang-pawang atau pemilik kapal atau kapten di area kelolanya, yang bertanggung jawab kepada Sultan dengan perantara Ule Balang. Panglima Laut kemudian menjadi bagian dari struktur pemerintahan adat yang disebut Mukim, gabungan dari beberapa gampong atau setara desa atau kelurahan. Sekarang terdapat sekitar 193 orang Panglima Laut di keseluruhan Aceh. Panglima Laut mengandung aturan-aturan mengenai hak keanggotaan serta pengambilan keputusan dalam pembuatan dan pengubahan kebijakan maupun penegakan kebijakan secara musyawarah. Panglima Laut membagi wilayah tangkapan ke dalam beberapa lok atau teluk. Secara terminologi, lok merupakan suatu wilayah yang didiami sekelompok nelayan dengan seorang pemimpin yang dipilih dan ditugaskan untuk mengelola wilayah kelola laut. Penduduk dari setiap lok memilih seorang wakil, biasanya nelayan yang telah tua, untuk menjadi Panglima Laut. Panglima Laut akan bertemu dengan para nelayan setiap hari Jumat untuk menjadi penengah bagi permasalahan antar nelayan. Filosofi yang dipegang Panglima Laut adalah Uleu Bak Mate, ranteng bek patah atau membunuh ular tanpa mematahkan ranting pohon, yang berarti memecahkan masalah tanpa menciptakan masalah baru. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Panglima Laut mempunyai peran sentral sebagai tangan kanan raja yang mengatur dan memimpin angkatan perang. Hal itu dikarenakan banyak perang yang menggunakan kapal untuk mengarungi Selat Malaka.
Sehingga selain kapal megah milik Sultan, juga berjejer ribuan kapal nelayan yang ikut bertempur. Di samping itu, Panglima Laut memiliki dua tugas, yaitu melaksanakan mobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan memungut cukai atau pajak dari kapal yang singgah di pelabuhan Aceh. Selama rentang waktu 400 tahun, Panglima Laut selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh. Wewenang Panglima Laut untuk memecahkan masalah konflik kemudian semakin berkembang ke berbagai aspek tata kelola laut. Di masa kini Panglima Laut juga bertugas memutuskan siapa yang berhak menangkap ikan di laut dan alat tangkap apa yang dapat dipakai, melarang nelayan untuk melaut pada hari-hari tertentu yang sakral, mengupayakan pencarian nelayan yang hilang di laut, menentukan besaran bantuan bagi korban kecelakaan di laut, dan bahkan mengambil tindakan untuk melindungi lingkungan laut dari ancaman darat. Jika terdapat pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan, Panglima Laut tidak mengambil keputusan sendiri. Panglima Laut harus melakukan musyawarah untuk menentukan hukuman yang tepat. Hukuman yang diberikan dapat berupa pelarangan melaut dalam tenggang waktu tertentu, biasanya 1 minggu, denda, larangan untuk mengikuti kegiatan masyarakat, hingga penghilangan kapal dari log. Penelitian menunjukkan kalau walaupun orientasi Panglima Laut lebih pada isu sosial, tetapi hal ini berdampak pula pada pelestarian lingkungan. Tim peneliti dari Indonesia, Australia, dan Arab Saudi menemukan bahwa peran Panglima Laut dalam meminimalkan konflik antar nelayan berdampak pada terumbu karang yang lebih sehat dan besarnya biomasa ikan karang. Hal ini terutama disebabkan karena Panglima Laut melarang pemakaian jaring tertentu. Larangan ini bukan karena jaring tersebut merusak alam, tetapi karena hal ini akan mengambil hak nelayan lainnya dan karena harganya mahal. Beberapa nelayan yang miskin akan dirugikan dan semakin miskin. Kajian oleh peneliti dari Indonesia dan Inggris menemukan pula bahwa Panglima Laut berhasil mengurangi jumlah penangkapan ikan di kawasan berisiko di terumbu karang di sekitar Aceh, sebesar 23,3%. Struktur adat Panglima Laut ini diakui eksistensinya dalam tatanan kepemerintahan daerah sebagai organisasi kepemerintahan tingkat desa di Kabupaten Aceh Besar sejak tahun 1977. Berdasarkan surat keputusan Bupati Aceh Besar nomor 1 tentang struktur organisasi pemerintahan daerah di Pedesaan Aceh Besar. Namun demikian, fungsi dan kedudukan Panglima Laut belum dijelaskan secara teknis. Kemudian pada tahun 1990, pemerintah Provinsi Aceh menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Kebiasaan Masyarakat, serta lembaga adat. Peraturan daerah ini menyebutkan bahwa Panglima Laut adalah orang yang memimpin adat istiadat di bidang penangkapan ikan di laut. Pasca tsunami, tanggal 24 Desember tahun 2004, Panglima Laut mendapatkan pengakuan yang termuat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh, yaitu pada Pasal 9899 dan Pasal 164 Ayat 2 huruf E yang dijabarkan dalam Konun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan Konun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pada Konun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat, secara garis besar, Panglima Laut mempunyai peran untuk menjaga hukum adat laut. Salah satu tugas Panglima Laut adalah menentukan hari pantang melaut bagi para nelayan Aceh. Seperti di Lok Pasi Lamnga dan Lok Kuala Cangkoi, hari pantang melaut ditetapkan setiap malam Jumat.
Terhitung sejak Kamis sore hingga Jumat siang para nelayan dilarang untuk pergi melaut. Di samping itu, larangan turun ke laut di hari-hari lain terjadi saat dilaksanakan Kenduri Laut, Hari Raya Keagamaan dan Hari Peringatan Tsunami. Bagi nelayan Aceh yang melanggar diberikan sanksi dilarang melaut selama beberapa hari. Kenduri Laut merupakan acara ungkapan syukur yang dilaksanakan oleh para nelayan yang dilakukan minimal 3 tahun sekali. Tujuan Kenduri Laut adalah untuk memohon keselamatan serta mendoakan para nelayan dalam melakukan pekerjaan di laut terhindar dari bencana. Kenduri Laut dimulai dengan laiki atau zikir, seulaweut atau berselawat kepada Nabi, dan membaca ayat suci Al-Quran yang dipimpin seorang tengku atau ulama. Selanjutnya memakan daging kerbau secara bersama-sama. Bagian kepala dan tulang kerbau kemudian dibungkus dan dilarung ke laut yang tak jauh dari bibir pantai. Kemudian acara dilanjutkan dengan memakan daging kerbau secara bersama-sama. Bagian kepala dan tulang kerbau kemudian dibungkus dan dilarung ke laut yang tak jauh dari bibir pantai. Budaya maritim di daerah pesisir merupakan khasanah kebudayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga kelestariannya karena memiliki peranan penting dalam mengawasi keberlangsungan aktivitas masyarakat pesisir. Menciptakan keharmonisan hubungan antar masyarakat dan berguna sebagai pedoman masyarakat pesisir dalam melaksanakan pekerjaan mereka di laut. Panglima Laut merupakan budaya maritim yang harus dijaga kelestariannya, terutama dengan mengingat bahwa Panglima Laut telah ada sejak zaman Sultan Iskandar Muda. Bahkan pada saat masa kolonial Belanda, Panglima Laut memiliki peran strategis di dalam upaya perjuangan pada saat itu. Panglima Laut telah mengarungi waktu yang sangat panjang dalam perjalanannya bersama masyarakat Aceh. Sehingga tentu saja kelestarian Panglima Laut menjadi upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah agar budaya maritim tersebut tetap bersemayam di dalam hari bangsa ini.